semua biaya perkawinan gue sama dia. Gue cuma ditugasin mengkonsep perkawinan. Mau di gedung apa di kebun? Kayaknya bagusan di kebun deh, Mon. Di kebun ya? Boleh juga tuh. Tapi di kebun mana, Del? Kebun binatang. Brengsek lo. Ini perkawinan manusia sama manusia, bukan binatang sama binatang. Emangnya perkawinan tapir sama badak apa? Ya kan kita kasih usul. Keputusan sih bukan di tangan gue, Mon. Ya terus di tangan siapa? Tangan binatang. Saya ya? Mas Temon ya? Pasti kamu Ani. Kok tahu? Begitu melihat kamu, hatiku langsung bergetar. Kenapa bergetar? Takut ditagih hutang. Ih, Temon. Cubitan kamu berkesan banget buat saya. Mesra ya, Mas? Perih. Mas, ini ada nasi sama lauknya buat makan Mas Temon. Aduh Ani, ngapain repot-repot sih? Jangan gitu ah. Ada buahnya nggak? Ada, di susunan rantang paling bawah. Lain kali jangan begini-begini ya. Dagingnya ada nggak? Ada, di susunan rantang 33. Yang tingkat 2 isinya apa? Sayur. Oh, kalau gitu saya tahu. Berarti tingkat 4 yang paling atas dak, tempat timur pakaian. Mas Temon ini ada-ada aja. Mereka berdua romantis banget ya, Del. Iya. Tuh cewek nggak tahu aja kalau dirinya dalam bahaya. Dalam bahaya gimana, Del? Itu seenak-enaknya aja main cubit-cubit. Dia nggak tahu kali yang dicubit ular kadut, dililit baru rasa loh. Tuh kan, lo lihat. Bener-bener ya Del, dikirimin rantang lagi dia masih janda. Kayaknya masih janda kecintaan banget tuh sama dia. Mon, kayaknya hari ini lo adalah orang yang paling beruntung di dunia. Alasannya, baru hari ini ada janda kaya naksir sama semut rangrang. Wah, lu gak boleh begitu Del, keterlaluan lo sama Temon begitu. Jahat lo. Maafin ya Semut ya, jangan marah ya Semut. Makanya, Del, kalau nilai orang itu jangan dari bajunya. Dari apaannya dong? Dari celananya. Del, lu jangan ngeliat gue dari fisiknya. Emang gue jelek, mulut gue monyong, bibir gue kayak ayunan TK. Tapi lihat dong keromantisan gue. Keromantisan. Apa sih yang bisa dibilang dari keromantisan muka lo yang jelek itu? Udah persis kereta ketabrak lo nggak lo? Neni, goreng belut di rumah Susun. Ah. Makannya di Pulau Karimun. Ah. Walaupun mulut gue kayak rantang susun, tapi kalau ngerayu cewek, tuh cewek langsung minta disun. Makan belut di Bekasi. Jennifer Lopez dipanggil Jill. Artinya? Basi lo. Ani, ini rantangnya. Kalau nggak malu sih, saya pinginnya nambah. Terima kasih ya atas kirimannya. Saya sendiri tuh Mas yang masak. Sarannya enak nggak Mas? Enak tenan. Enak banget. Dagingnya juga enak. Dari cicipin. Belum. Dari cicipin kok bilang enak? Ani, dari aromanya aja kita bisa tahu makanan itu enak apa nggak enak. Oh gitu ya? Masakanmu baunya wangi romantis. Pasti waktu masaknya penuh kasih sayang ya. Makanya masakannya lezat. Masa sih Mas? Ini kan cuma masakan seorang janda kembang. Nggak semua janda kembang bisa masak loh. Tetangga saya di kampung aja, janda. Tapi masakannya nggak enak. Janda apa Mas? Janda kembang juga, kayak kamu. Kembang apa? Kembang kempis. Emang ada janda kembang kempis? Ada, janda bengek. So time, saatnya makan. Ya, Nen. Del. Makan di mana yuk? Sorry Mon, jatah terbatas. Del, itu kan makanan gue. Tenang Mon, nanti gue ceritain gimana rasanya makanan enak. Setuju ya, lo yang ceritain, gue yang ilustrasinya pakai lagu. Lagu apaan? Betapa hatiku takkan pilu telah habis makananku. Ntar
Ntar lo berdua ceritain ke gue ya, gimana rasanya makan dengan kuah yang banyak. Pak nggak tahu sih. Tahu soal apa, Nen? Kalau si Temon itu Pak lagi sering banget dapat kiriman. Kiriman apa? Kiriman doa. Ih, Bapak gimana sih? Masa kiriman doa? Kiriman makanan lah, Pak. Jadi nih Pak ya, masa ada perempuan nih Pak demen sama si Temon? Tuh perempuan kayaknya udah sarap deh Pak, udah agak-agak giling ya Pak ya. Terus Pak, ini tiap hari si Temon dibawain rantang susun yang isinya makanan terus Pak, begitu. Ih, Bagus itu. Jadi ngirit nasi di tempat kita. ngirit sih ngirit Pak. Tapi saking ngiritnya kita semua pada telat makan. Itu karena dia tuh udah gak mau masak lagi Pak. Apa bener sampai begitu? Bener, Pak. Sekarang aja saya jadi sering sakit perut. Karena telat makan. Karena kebanyakan makan sambal. Kalau itu mah gak usah diomongin, tahu. Gimana gue nggak ngomongin, tahu? Setiap gue buka lemari, isinya cuma sambal doang. Nasi udah nggak ada. Ya udah gue terpaksa makan sambal lagi, sambal lagi. Emang siapa sih perempuan yang suka kirim rantang susun ke Temon? Namanya Ani, Pak. Janda tajir. Perusahaannya banyak. Mobilnya aja ada 9 biji. Sedan semua? Angkot, Pak. Katanya nih Pak, dia ini banyak banget punya butik di plaza-plaza gitu. Ya Del? Iya, Pak. Jangankan butik, patik aja dia punya. Patik? Apa tuh patik? Suaminya butik. Gini hari kok belum ada penampakan juga ya. Biasanya Ani nggak pernah telat dateng. Jangan-jangan dia dirampok lagi. Dibajak rantang calon bini gue. Lagi nunggu siapa, Mon? Nunggu Ani, Pak. Bapak mau nunggu Ani juga? Ani itu siapa? Ani tuh janda kaya, Pak. Bapak mau janda juga? Ngaco kamu kalau ngomong. Ya, Bapak juga ngaco kalau nanya. Saya pengen tahu, kamu ngapain di sini? Saya lagi nunggu Ani dan rantang susunnya, Pak. Rantang susun. Buat apa, Mon? Buat berenang, Pak. Rantang susun ya buat tempat makanan. Gitu aja ditanyain. Bapak ngapain di sini Pak? Lagi ngobrol sama Temon. Nen, Ya? tadi gue lagi nungguin Ani sama rantang susunnya. Pak kosan ikut-ikutan nungguin. Gila. Masa janda bekas Temon aja juga masih dipepet? Kan? Neni, bicara yang sopan kamu ya. Saya kesini cuma pengen tahu apa yang dilakukan Temon di sini, bukan mau mepet Ani. Tadi Bapak bilang mau mepet Ani bareng saya. Kan? Iya kan? Jelas sudah, terlalu jelas. Mulut kamu memang mulut beracun, Mon. Mon, emang bener tadi si Pak Kosan ngajakin mepet Ani bareng-bareng? Hah? Enggak. Wah, emang bener lo Mon ya. Emang bener-bener mulut lo beracun. Kesan selama ini gue bego ya. Kenapa emangnya? Kena racun sendiri. Del, ternyata gue manusia yang paling beruntung di dunia ini. Karena gue nggak usah mikirin lagi biaya perkawinan. Ani nanti yang akan menanggung semua biaya perkawinan gue sama dia. Gue cuma ditugasin mengkonsep perkawinan. Mau di gedung apa di kebun. Kayaknya bagusan di kebun deh, Mon. Di kebun ya? Boleh juga tuh. Tapi di kebun mana, Del? Kebun binatang. Brengsek lo. Ini perkawinan manusia sama manusia, bukan binatang sama binatang. Emangnya perkawinan tapir sama badak apa? Ya kan gue cuma kasih usul. Keputusan sih bukan di tangan gue, Mon. Ya terus di tangan siapa? Tangan binatang. Gue nggak setuju sama ide lo. Berarti lo binatang dong. Induknya. Mon, nih HP pesanan lu udah ada. Asik. Bisa bunyi nggak, Din? Ya bisa lah, kalau nggak percaya bandeng aja itu HP, pasti ada bunyinya. Krak. Itu mah namanya bunyi HP pecah, Din. Oh iya, gue lupa juga nih. Tadi di depan ada cewek nitip rantang sama surat buat lu. Kayak camping gue. Wah, dari Ani tercinta. Oh, Aniku sayang. Abang sudah tidak sabar ingin memelukmu. Gak pantas lo, Mon. Kata-kata romantis kayak gitu. Gak pas sama muka lo. Emang kenapa muka gue? Muka kronis. Kalau muka gue deh, Muka pengemis. Ya udah, mau pada dengerin gak nih? Gue bacain ya.
Iya, bacain deh. Mas Temon tersayang. Cie. Ani udah nggak sabar ingin menikah dengan Mas Temon tercinta.